kan sempat bahas tentang program PPKK ini untuk para kepala keluarga ya. Itu bisa dijelasin nggak sih program ini? Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara PPKK, ini adalah sebuah program yang kita khususkan untuk para kepala keluarga yang memang pekerjaannya adalah mencari nafkah buat keluarganya ya. Nah, dengan kata lain kita tahu misalnya nih, kalau Bro Dewa sendiri kan misalnya nanti satu hari kalau menikah, gajinya udah nggak buat diri sendiri dong, pasti buat istri dan buat anaknya kelak nanti. Nah, bisa jadi setiap bulan itu misalnya kita punya gaji 5 juta misalnya, spend biaya untuk keluarga termasuk biaya sekolah anak, listrik, air segala macam, minimal kita keluar 3 juta misalnya. Nah, artinya kalau 3 juta sebulan ini, itu setiap bulan udah pasti setiap kali terima gaji kasih dong ke istri 3 juta. Istri jadi menteri keuangan dong, ya kan, dia langsung mengatur semuanya. Kita taunya sebagai kepala keluarga cari uang, ya kerja, pulang, istirahat, ketemu keluarga, dan besok kerja lagi dan seterusnya seperti itu. Ya, di situ juga mungkin sudah ada rencana untuk liburan keluarga, semuanya dibajetin lah. Nah, intinya adalah penghasilan kita adalah sebuah lifebloodnya kita atau darah segar untuk supaya keluarga ini bisa hidup, benar ya? Betul. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila penghasilan kita berhenti sebagai kepala keluarga? Ya, artinya kalau cuma lepas kerja atau diberhentikan kan kita di PHK tinggal cari kerjaan lagi. Tapi yang saya masukkan adalah terjadi resiko kematian kepada kepala keluarga ini, sehingga otomatis ini adalah game over plan-nya. Sudah nggak ada lagi ceritanya gimana caranya untuk dapat penghasilan lagi, ya. Ini udah di end of the game-nya kan, end game-nya di sini. Nah, pada saat terjadi end game ini, bagaimana memastikan istri dan anak-anak dari kita sebagai kepala keluarga ini tetap bisa mempertahankan kehidupan mereka. Jadi di sini PPKK ini kalau kita ambil kepanjangan adalah ya perlindungan pertanggungjawaban kepala keluarga. Ya, jadi perlindungan pertanggungjawaban kepala keluarga, karena ada pertanggungjawaban di sini yang harus kita lindungin. Ya, setuju ya? Nah, jadi ambil contoh yang tadi nih. Kalau kita bicara kita punya penghasilan yang dibagi spare 3 juta buat istri dan anak, setahunnya berapa, Dewa? 36 juta. Nah, saya bilang kalau misalnya saya bertemu dengan seorang kepala keluarga yang mencari nafkah ini, kalau misalnya terjadi tadi resiko kematian ya yang mendadak sehingga keluarga tidak punya tabungan, tidak punya persiapan apa-apa, saya ingin memberikan bantuan dalam bentuk PPKK ini akan mengeluarkan sejumlah dana yang besarnya adalah garansi 60 bulan dari biaya si keluarganya tadi. Jadi kalau 3 juta satu bulan, kita kali 60 bulan, itu kan adalah notabene 180 juta. Jadi kalau misalnya si kepala keluarga itu meninggal dunia, artinya kita harus menyediakan dari PPKK ini menyediakan 180 juta buat si istri untuk supaya bisa mengelola biaya hidup selama 60 bulan ke depan atau 5 tahun. Dengan kata lain, dia punya waktu lah dalam 5 tahun untuk mempersiapkan diri supaya bisa kelak dia bisa hidup tanpa suaminya lagi. Ya, apakah menikah lagi mungkin kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti dalam 5 tahun dia punya waktu. Jadi dia beli waktu 5 tahun untuk mempertahankan keluarga ini. Nah, jadi biasanya yang akan muncul pertanyaan dari teman-teman yang mencari nafkah ini adalah pasti mereka ingin punya program seperti itu ya, ya kan? Nah, cuma kewajibannya apa nih? Nah, kalau kita bicara kewajiban, ini seperti adalah kita membeli membership, ya. Di saat kita beli membership tentu kita punya iuran. Nah, iurannya sebenarnya untuk perhitungannya sangat mudah sekali, ya, sangat ringan sekali karena hanya butuh lebih kurang 1% dari total angka yang menjadi kewajiban dari PPKK itu sendiri. Let's say tadi adalah 180 juta. 180 juta itu kalau 1%-nya kan cuma 1,8 juta ya, dan itu setahun. Jadi 1,8 juta setahun ini tinggal dibagi lebih kurang 12 bulan itu berarti sebulan cuma berapa sih? 150.000. Ya, dan saya percaya kepala keluarga untuk keluarga 150.000 itu adalah sebuah biaya yang sangat kecil karena itu juga setara dengan uang parkirnya kita setiap hari, ya. Nah, jadi hanya dengan menambah lebih kurang berapa ribu per hari itu udah memastikan PPKK ini ada di dalam keluarga mereka. Dan setiap mereka membayar iuran ini, mereka akan dijamin program PPKK akan berjalan, akan menjadi haknya mereka nanti.
dan setiap tahun mereka akan bayar itu. Nah, sampai di tahun ke-10 mereka udah bayar, tahun ke-11-nya mereka nggak perlu bayar lagi, Pak. Jadi tahun ke-11, tahun ke-12, ke-13, bahkan seterusnya itu PPKK-nya itu sudah valid, artinya sudah berjalan seterusnya tanpa harus diterusin lagi kewajibannya. Jadi hanya 10 tahun aja dia cukup melakukan kewajibannya, tapi untuk programnya akan berjalan selamanya sampai terjadi resiko kematian, ya. Dan ada berita baiknya lagi adalah apa? Kalau misalnya contohnya Dewa umur berapa tahun? 30 ya, umur 30. Katakan selesai program kan 40 ya? Iya. Nah, 40 tahun, tapi untuk PPKK-nya berjalan sampai 100 tahun ya, atau sampai terjadi resiko tersebut. Nah, kalau terjadi resiko maka PPKK ini akan aktif, akan diberikan kepada istri dan anak ya. Tapi di saat umur kita 55 nih, wah, kerjaan sebenarnya udah selesai dong, Selesai. udah pensiun dong. Iya. Artinya dengan kata lain sudah tidak aktif lagi untuk menghasilkan uang, sehingga PPKK ini juga dengan kata lain sudah nggak diperlukan lagi, benar ya? Karena anak-anak udah gede ya, istri juga sama kita sudah berdua kembali lagi gitu kan. Nah, PPKK ini dana yang sudah kita bayarkan tadi nih, iurannya itu bahkan dikembalikan di umur kita 55. Wah, sehingga ini menambah dana hari tua kita kan. Iya. Jadi lebih kurang PPKK ini sebenarnya bukan biaya, tapi adalah penitipan uang sementara, di mana para member ini menitipkan uang ya sebesar 1% per tahun dari kewajiban PPKK ini. Itu kemudian hanya dalam 10 tahun itu sudah kewajibannya sudah selesai, dan di umur 55 kita kembalikan semua iurannya, dan bahkan biasanya kita ada lebihnya sedikit. Nah, lebihnya berapa itu tergantung programnya, tergantung usianya berapa dan berapa dana yang dimasukin nanti. Karena usia itu menentukan rate-nya tadi ya. Normalnya di umur 30 itu lebih kurang 1% ya, tapi kalau misalnya kita mulainya lebih lambat biasanya 1, sekian dan seterusnya meningkat terus. Tapi kalau lebih muda bahkan mungkin nggak sampai 1% ya. Jadi semakin muda ya semakin kecil dan semakin ringan untuk ikut iuran PPKK ini. Nah, sampai di sini cukup jelas nggak? Cukup jelas. Ya, dan ini pasti bagus sekali ya, karena buat teman-teman yang udah berkeluarga, kita sarankan untuk PPKK ini harus dimiliki oleh setiap kepala keluarga ya. Dan jangan khawatir bahwa ini bukan uang hilang, tapi ini adalah penitipan aja, karena di umur 55 di saat kita nanti pensiun bekerja, semua uang yang sudah kita titipkan ini itu akan dikembalikan berikut dengan ada sedikit tambahan sebagai, kita anggap sebagai insentif lah ya, buat sudah ikut membership kita selama lebih kurang dari kita mulai sampai usia kita 55. Betul. Menarik nggak? Menarik. Menarik ya. Nah, buat yang pengen tahu juga, nanti kita akan taruh link di dalam konten ini, sehingga tinggal diklik aja. Di situ teman-teman bisa minta quotation untuk bikin sebuah ilustrasi PPKK buat teman-teman seperti apa nantinya. Ya, keren? Keren. Ya, top ya. Oke.